السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, di antara contoh yang dibawakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, contoh amalan-amalan yang dia diterima atau tidak diterimanya, berpahala atau tidak berpahalanya adalah tergantung karena niat. Dicontohkan di antaranya adalah jihad. Setelah dicontohkan di dalam hadisnya dengan hijrah, maka dikatakan secara umum semua amalan akan begitu keadaannya, tergantung dengan niatnya. Demikian pula jihad. Sudah kita bacakan sebagian hadis-hadisnya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis hasan, bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seorang berjihad, tetapi dia mengharapkan dalam jihadnya itu aradan min aradid dunia." Jika dia mengharapkan dalam jihadnya itu adalah satu keuntungan dari keuntungan dunia atau satu perhiasan dari perhiasan dunia, bagaimana keadaannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "La ajra lahu." Tidak ada pahalanya. Fa'ada alaihi. Orang tadi bertanya lagi, orang itu berjihad fisabilillah, tapi dia mengharapkan demikian dan demikian, mengharapkan keuntungan duniawi. Dijawab, "La ajra lahu." Sampai diulang 3 kali, jawabannya sama, "La ajra lahu." Tidak ada pahala baginya. Maka qulillah azakumullah, walaupun bentuknya amalan saleh yang paling tinggi yang dikatakan dengan darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya al-Islam, jihad fisabilillah, tetapi ketika niatnya keliru atau niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada nilainya. La ajra lahu. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Al-ghazwu ghazwan." Yang namanya perang ada 2 macam. Fa amma man ittagha wajha Allah wa ata'a al-imam wa anfaqa al-karimah wa yasir al-sharik wa istanaba al-fasad fa inna nawlahu wa natahahu ajrun kullu. Adapun yang pertama, jika perang itu mengharapkan wajah Allah,
dalam rangka mentaati penguasanya yang muslim dengan mengeluarkan perbekalan yang berharga. Ini dia korbankan hartanya pula. Dan dalam keadaan baik dengan teman jalannya. Dan menghindari kerusakan-kerusakan. Fa inna naumahu wa nabhahu ajrun kullu. Maka tidurnya, bangunnya, semuanya pahala. Jadi sejak dia keluar berangkat ke medan tempur, di sana dia tidur di kemah-kemah, atau dia tidur mungkin malah di atas bumi beratapkan langit, itu semua ada pahala. Karena tidur, berjaga-jaganya ada pahala, tidurnya ada pahala, berperangnya berpahala, sampai dia kembali ke rumahnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, naumahu wa nabahahu ajrun kullu. Tidurnya dan jaganya semuanya pahala. Menuruni lembah, menaiki bukit, menjalani jalan, semuanya merupakan pahala. Menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, menyeberangi berbagai macam rawa-rawa juga pahala. Apa syaratnya? Ibtagha wajh Allah, mengharapkan wajah Allah, mentaati imamnya, penguasanya yang muslim, dan mengorbankan di samping jiwanya juga mengorbankan hartanya, barang berharganya dia korbankan untuk jihad. Maka demikian nilainya. Ada perang yang kedua, amma man ghaza faqran wa riya'an wa sum'atan wa 'ata al-imama wa afsada fil ardi fa innahu lam yarji' bil kafar. Adapun yang keluar berperang dalam keadaan faqran, untuk bangga diri, sum'atan riya'an, ingin dilihat, sum'atan ingin didengar, riya dari kalimat ra'a dan sum'ah dari kalimat sami'ah, ingin dibicarakan orang dan didengar orang, ingin dilihat orang. Wa'afal imam, dan perangnya bukan bersama imam, tapi justru menentang imam dan merusak di muka bumi, bukan islah, bukan memperbaiki. Maka dia tidak pula membawa apapun, tidak membawa sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti syaratnya adalah kembali pada niat. Untuk apa dia berperang? Karena apa dia berperang? Kalau untuk Allah dan karena sebab yang syar'i, maka dia mendapatkan pahala, bahkan tidurnya dan jaganya semuanya pahala. Sejak dia keluar dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya semuanya pahala. Tentunya orang yang dalam keadaan berperang di medan tempur serba kekurangan, tidurnya sementara, dalam keadaan kurang tidurnya, kurang istirahatnya, semuanya dapat pahala. Tetapi kalau sebaliknya berperangnya bukan karena Allah, dan sebabnya pun tidak syar'i. Karena al-jihadu madin ma'al imam baran kana au fajira, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab mereka, ketika mereka menyebutkan prinsip-prinsip ahli sunnah, di antara prinsip mereka ahli sunnah wal jamaah adalah al-jihadu madin ma'al imam baran kana au fajira. Jihad terus berlangsung bersama imam, bersama penguasanya, baik penguasanya itu adalah orang yang baik atau orang yang jahat. Yani apakah penguasa itu jelek atau bagus, tetapi kalau dia masih muslim, maka tetap jihad disyariatkan oleh Allah bersama imamnya, bersama penguasanya. Bukan sebaliknya, jihad katanya perjuangan jihad, tapi menentang penguasa, bahkan memerangi penguasa. Itu bukan jihad, tapi pemberontakan. Itu khuruj 'alal hukam, menentang penguasa yang masih muslim. Maka itu sama sekali tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi mendapatkan ancaman dosa. Maka di sini dikaitkan di dalam hadis ini, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Abu Dawud dan Hakim dalam mustadraknya, dan Imam Hakim menyatakan sahihun ala syarti Muslim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah.
Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan di samping ikhlas karena Allah itu syaratnya, juga syarat yang kedua bersama imam atau taat kepada imamnya. Apa lafaz hadisnya? Fa amma man ibtagha wajha Allah, adapun orang yang berperannya karena mengharap wajah Allah, wa ata'al imam, dan dalam rangka taat pada imamnya. Karena jihad bersama pemimpin, nggak bisa jihad sendiri-sendiri, harus ada imamnya. Maka imam itu adalah penguasa yang memiliki kekuasaan secara sah, yang dia masih dalam keadaan muslim. Maka jihad berlangsung bersama mereka, bukan jihad berperang dengan mereka atau melawan mereka. Itu sama sekali tidak bisa dikatakan jihad. Dan dikatakan di sini oleh Nabi SAW dalam potongan hadis berikutnya, adapun yang berperang karena riya, karena sombong, karena ingin dilihat, ingin didengar beritanya, bangga diri, dan menentang penguasanya, maka sama sekali tidak bernilai. Demikian Allah, sebuah amalan menjadi sia-sia dan kosong, tidak ada nilainya ketika diamalkan dalam keadaan tidak karena Allah, tidak ikhlas. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita lewati hadis Abdullah bin Amr karena disebutkan di sini hadis dhaif. Hadis berikutnya adalah riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istishhad. Aku mendengar Nabi bersabda bahwasanya awal pertama dihisabnya manusia atau dihitungnya manusia, diputuskan, yang pertama diputuskan pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang istishhad, seorang yang terbunuh dalam perang, terbunuh dalam jihad. Fa'udiyadi, maka didatangkanlah orang itu. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, dikenalkan, diingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, hingga orang itu ingat dan kenal nikmat-nikmat itu. Maka ditanyakan kepadanya, fama amaluka fiha, maka apakah amalanmu dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Yani kamu mengamalkan apa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Orang itu menjawab, qataltu fi hatta istashhadtu atau hatta istashhadtu, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Maka dijawab, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari, engkau berdusta, engkau berperang adalah karena ingin disebut sebagai pemberani. Waqad qil, dan telah diucapkan pemberani. Artinya kamu sudah mendapatkan pujian itu, engkau sebagai pemberani. Thumma amara bihi fatuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Maka diperintahkanlah untuk diseret orang tadi dalam keadaan kepalanya di bawah hingga dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama yuqda yaumil qiyamah. Hadisnya dalam riwayat Muslim. Ternyata orang yang terbunuh dalam perang fi sabilillah dan menyatakan kepada Allah bahwa dirinya syahid dalam perang berjuang fi sabilillah, ternyata didustakan. Kadzabta, engkau berdusta, engkau berperang ingin disebut sebagai pemberani dan sudah disebut sebagai pemberani di dunia. Syarat, diperintahkan untuk diseret dalam keadaan kepalanya di bawah dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allama al-'ilm wa 'alima, seorang yang mempelajari ilmu sehingga dia menjadi alim, menjadi orang yang berilmu. Wa qara'a al-Qur'an, dan kemudian membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian didatangkan
dan diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, seperti yang pertama. Sampai ketika dia sudah mengenal kenikmatan-kenikmatan itu, sudah ingat demikian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka ditanya, ma amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu? Dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Orang tadi menjawab, ya Allah, aku mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, dan aku membaca Al-Quran untukmu. Maka dijawab, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim. Engkau berdusta, engkau mempelajari ilmu hanya karena ingin disebut sebagai alim, hanya ingin disebut sebagai ulama. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'. Dan engkau membaca Al-Quran dengan baik dan bagus hanya karena ingin disebut sebagai qari', qari' yang terkenal, qari' yang bagus, yang hebat. Faqad qila, dan sudah disebut seperti itu. Yani sudah disebut sebagai qari', sudah disebut sebagai alim. Umma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkanlah untuk diseret orang tadi dalam keadaan kepala di bawah dan kemudian disumpulkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, yang dihisab adalah rajulun wasa'allah alaihi wa a'tah. Rajul yang Allah luaskan hartanya, Allah jadikan kaya raya, min asnafil mali kullih, dia memiliki berbagai macam harta dunia. Asnaf, yakni bermacam-macam harta dunia, emasnya, peraknya, dan lain-lainnya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkan orang itu, dipanggil, dan kemudian ditampakkan, ditunjukkan semua nikmat-nikmat Allah, diingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia ingat nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu? Orang itu menjawab, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Orang itu menjawab, aku tidak tinggalkan semua jalan-jalan sedekah, jalan-jalan infak yang semua engkau ridhai dan engkau cintai, kecuali aku infakkan kepadanya. Jadi infaknya dia tidak hanya pada satu golongan, tapi 8 asnaf, semua golongan dia bantu, dan semua ada celah-celah sedekah dia berikan sedekah ke dalamnya. Dan dia katakan, semua aku berikan kepada semua golongan yang mendapatkan atau yang berhak untuk menerima sedekah, aku berikan sedekah. Fi sabilik, di dalam engkau, la untukmu. Ternyata dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Engkau berdusta, engkau berbuat seperti itu, banyak memberi, banyak sedekah, banyak memberikan infak, adalah untuk disebut sebagai jawad, adalah untuk disebut sebagai dermawan, orang yang murah, orang yang banyak memberi. Faqad qil, dan sudah disebut seperti itu di dunia. Yani apa yang kamu niatkan sudah kamu dapatkan. Engkau disebut sebagai karim, sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan, orang yang banyak memberi, orang yang masya Allah, sudah disebut dan sudah dipuji-puji. Rumma amara bihi fasuhiba ala wajhin hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkanlah untuk diseret orang itu dengan wajahnya di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Ya kalau bina'azakumullah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, awalun nasi yuqba yawmal qiyamah. Orang yang pertama diputuskan di hari kiamat kelak. Jadi yang pertama dihisab, pertama dihitung, pertama diputuskan adalah orang-orang ini yang mengatakan jihad fisabilillah sampai syahid, ternyata karena dia. Yang belajar ilmu, ternyata karena ingin disebut alim,
ingin dipuji sebagai ulama, yang berinfak ternyata karena ingin disebut sebagai karim, disebut sebagai jawad, disebut sebagai dermawan, maka semuanya menyebabkan mereka tersungkur dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis ini ada kisah bahwa ketika dibacakan hadis ini kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka Muawiyah baka, menangis, hatta ghusya alaihi, menangis sampai tidak sadarkan diri, menangis sampai tidak sadarkan diri. Falamma afaqa, ketika sadar kembali, dia berkata radhiyallahu anhu, sadaqallahu wa rasuluh, sungguh maha benar Allah dan benar Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffa ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang faqih, seorang yang alim, sehingga langsung dia tahu bahwa ucapan Rasulullah tadi adalah penjabaran syarah tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebutkannya secara global, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka kami, kata Allah, akan tunaikan untuknya amal mereka di dunia ini, akan bayar untuk amal mereka di dunia ini. Wa hum fiha la yunqasun, dan mereka dalam keadaan tidak dicurangi. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Ini persis bahwa kejadian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW nanti yang akan terjadi hari kiamat adalah penjagalan dari ayat ini dalam surat Hud 15 dan 16. Barang siapa yang amalan-amalan ibadahnya hanya ditujukan untuk dunia, hanya mengharapkan keuntungan dunia, maka dia akan dapatkan apa yang dia ingatkan dan akan dibayar tunai tapi di dunia. Sedangkan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa illa an-nar. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Fa amara bihi fa suhiba ala wajhi wa ulqiya fil nar. Diseret dengan wajahnya dan kemudian disungkurkan dalam api neraka. Disebutkan dalam hadis tadi, kadzabta, engkau berdusta, engkau meniatkan hanya karena dunia, hanya ingin pujian, hanya ingin sanjungan, hanya ingin disebut sebagai pembaca Quran yang baik, sebagai alim, hanya ingin disebut sebagai dermawan, maka laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Maka tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Maka kata Rasul bahwa orang tadi diperintahkan oleh Allah untuk diseret, fa'amara bihi wa suhiba ala wajhihi, diseret dengan wajahnya dan wa ulqiya fil nar. Telah diriwayatkan pula ancaman-ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang yang mempelajari ilmu tetapi bukan untuk amal. Mempelajari ilmu bukan karena Allah, bukan mengharapkan wajah Allah, mencari keridhaan Allah, ikhlas karena Allah, tetapi karena sesuatu yang lain. Seperti salah satu dari 3 orang yang dilemparkan di api neraka tadi, yaitu belajar ilmu ingin disebut sebagai alim. Ternyata di dalam hadis-hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan ancaman-ancaman yang keras, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu
illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu, ngaji, mengkaji kitab-kitab, mempelajari ilmu di majlis-majlis para ulama, mempelajari mimma yabtaghi bihi wajhullah, mencari sesuatu yang harusnya karena Allah, ternyata dia mencarinya bukan karena Allah, illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, hanya berharap untuk mendapatkan 'aradan, perhiasan dunia, hanya ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka dikatakan lam yajid 'urfal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan 'urfal jannah, harumnya bau surga, rihaha. Pada hari kiamat dia bukan hanya tidak masuk jannah, dikatakan tidak akan mencium bau surga, harumnya surga. Hadis lain yang seperti itu, atau yang semakna dengan itu, adalah apa yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Ka'ab bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan, "Man talaba al-'ilma liyumari bihi as-sufaha, aw yujari bihi al-'ulama, aw yusrif bihi wujuhan nas ilayhi, adkhalahu Allahu an-nar." Hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Ka'ab bin Malik. Dia menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang mencari ilmu liyumari bihi sufaha, mencari ilmu ternyata untuk membodohi orang-orang bodoh, untuk menipu orang-orang awam. Mira adalah kedustaan, yang liyumari untuk membantah, untuk berdebat, mengalahkan orang-orang bodoh. Wa yujari bihi ulama, dan untuk lancang dan kurang ajar kepada ulama. Niatnya sudah benar, saya akan pelajari ilmu supaya saya bisa membantah alim fulan dan alim fulan, supaya saya bisa menentang ulama ini dan ulama itu. Seberapa sih ilmunya ulama itu? Saya akan pelajari. Semangat belajar, tinggi semangatnya. Tapi ternyata niatnya jelek, ingin kurang ajar kepada ulama, ingin lancang kepada ulama, dan sebaliknya ingin mengalahkan dalam perdebatan orang-orang awam. Karena mira di samping dusta maknanya adalah juga benar. Mira atau akhirah. Jadi hanya ingin menang debat supaya saya bisa mengalahkan semua orang dalam berdebat. Barang siapa yang mempelajari ilmu niatnya karena niatnya tersebut atau niatnya seperti ini, maka terancam dengan ancaman nar. Atau disebutkan pula di sini dalam hadisnya, au yusrif bihi wujuhan nas ilaihi, atau niatnya ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepada dia. Lihat nanti, kalau saya sudah pulang dari belajar saya, kalau saya sudah menjadi doktor, kalau saya sudah menjadi alim ulama, lihat nanti semua orang akan duduk bersikup di hadapan saya. Dia ingin berupaya dengan ilmunya untuk memalingkan wajah-wajah manusia semuanya kepada dia, kepada dirinya, kepada dia. Barang siapa niatnya seperti itu, maka kata Nabi, adkhalahu Allahu an-nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kharajahu Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah secara makna atau yang disemakna dengan yang tadi dari hadis Ibnu Umar dan juga Hudzaifah wa Jabir, berarti dari sekian sahabat, dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Hudzaifah dan dari hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hampir sama maknanya semuanya, tiga sahabat tadi meriwayatkan. Hadisnya bagaimana lafaz Jabir, la ta'allamul ilma
litubahu bihi ulama wala litumaru bihi sufaha wala taghayyaru bihi bil majalis faman fa'ala dhalika fannar nar. Kata Jabir bin Abdullah, jangan kalian mempelajari ilmu hanya ingin berbangga-banggaan untuk menyaingi atau menantang atau mengalahkan ulama, atau untuk mengalahkan dalam perdebatan para sufaha, orang-orang bodoh, atau ingin dipilih sebagai tokoh di masjid-masjid ilmu. Barang siapa yang melakukan demikian, fannar annar, maka nerakalah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la ta'allamu al-ilma li thalath. Jangan kalian mempelajari ilmu karena 3 perkara. Jangan. Apa 3 perkara? Jangan karena litumaru bihi sufaha. Jangan karena ingin mengalahkan orang-orang awam, orang-orang bodoh. Au litujadilu bihi fuqaha. Jangan untuk membantah ulama, jangan untuk menantang para alim ulama. Yang ketiga, au tusrifu wujuhan nas. Dan jangan untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadamu. Jangan mengharap agar manusia semuanya berpaling wajahnya dan melihat kepada dia dan belajar kepada dia terusnya. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum ma 'inda Allah. Kata Ibnu Mas'ud, harapkanlah dengan amalan kalian dan ucapan kalian apa yang ada di sisi Allah. Harapkanlah apa yang ada di sisi Allah. Fa innahu yabqa wa yadhhabu siwahu. Karena niat yang ikhlas karena Allah itulah yang akan kekal, yang akan terus yabqa. Sedangkan niat-niat lain akan sirna. Wa yadhhabu siwa, akan hilang seluruhnya. Kamu menghendaki untuk dipuji. Sampai kapan dipujinya? Sebentar sirna. Dipuji sebentar, kemudian mati, kemudian terbongkar keadaannya, langsung berubah jadi celak. Yang ingin harta dunia, dia nikmati sesaat, kemudian mati, tidak bisa lagi merasakan kenikmatan dunia. Semua harapan-harapan lain sirna, hilang, tetapi harapan ikhlas karena Allah yabqa. Ketika di dunia Allah berikan barakah pada ilmunya karena ikhlas. Ketika dia dalam keadaan di dunia Allah berikan keridhaan kepadanya, Allah berikan barakah pada ilmunya, dan Allah berikan yang sesungguhnya bukan harapan utama dia. Apa itu? Allah jadikan mulia dan dimuliakan oleh manusia. Allah jadikan manusia cinta kepadanya, menghormatinya, karena dia memiliki wibawa. Ini bukan harapan dia, tapi Allah kasih. Ketika dia mati, keikhlasannya akan menjadikan dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan terang benderang di kuburnya. Allah luaskan kuburnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Ketika dibangkitkan, juga dibangkitkan dengan kemuliaan. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Allah naungi dengan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah itu, kecuali naungan Allah. Orang-orang yang ikhlas. Setelah itu dihisab. Karena keikhlasannya, Allah hisab dengan hisaban yasira. Hisaban yasira, hisab yang mudah adalah tidak dihisab. Hisab yang mudah adalah tidak dihitung. Ya, ini ditunjukkan saja. Sebagaimana hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan pada Aisyah, "Dzalikumul 'ard." Hisab yang mudah itu adalah al-'ard, ditunjukkan ini amalanmu, ini dosa-dosa. Iya kan? Diakui, ya Allah, saya akui semuanya, memang perbuatanku dan memang kelakuanku. Ini sudah aku tutupi di dunia, dan sekarang aku ampuni untukmu. Masuk dalam jannah. Tidak ditimbang, apa tidak dihitung. Tidak dihitung dan dimaafkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah,
Ini namanya hisaban yasir. Dan terus keikhlasan itu akan memberikan kepada dia berbagai macam kebahagiaan dunia dan akhirat. Yadqa, keikhlasan karena Allah yadqa, sedangkan niat-niat lain yadhab, hilang. Diriwayatkan pula ancaman-ancaman terhadap amalan-amalan yang tidak karena Allah secara umum. Kalau tadi ancaman belajar mencari ilmu yang tidak karena Allah, terancam dengan ancaman-ancaman. Diriwayatkan pula ancaman secara umum. Secara umum amalan apapun kalau tidak karena Allah terancam. Diancam dengan wa'id. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi berkata, "Bashir hadhihi al-ummah bis-sana' wal-rif'ah wad-din wat-tamkin fil ardh. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Beritakan berita gembira terhadap umat ini, umat Islam. Beritakan berita gembira dengan as-sana, dengan sanjungan pujian dari Allah. War-rif'ah, dengan kemuliaan yang akan Allah berikan. Wad-din wat-tamkin, akan tegaknya agama dan mantapnya di muka bumi. Beritakan berita gembira. La yastakhlifannahum fil ardi. Mereka akan tegak di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum, akan Allah mantapkan agama mereka untuk mereka, agama yang Allah ridhoi. Ini janji-janji Allah yang pasti Allah akan tepati. Ini wa'ad dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkhianati janji, pasti akan dibuktikan. Maka Rasulullah menyatakan, "Bashir hadhihi ummah bis-sana'i wal-rif'ati wad-din." Beritakan berita gembira kepada umat Islam bahwa mereka akan mendapatkan sanjungan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan tegaknya agama untuk mereka, akan mendapatkan kemantapan di muka bumi. Maka ancamannya, barang siapa yang beramal dengan amalan akhirat tapi untuk dunia, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Kalau tadi yang disebut, kamu tidak perlu mencari dan tidak perlu menjadikan sebagai niat, karena itu sudah janji dari Allah. Allah memberikan janji. Kata Nabi, "Bashir, beritakan berita gembira ini dengan sana'i war-rif'ati wat-tamkin wad-din wat-tamkin bil ardh." Ini semua janji Allah. Niatkan ikhlas karena Allah, Allah akan beri. Tidak perlu kamu meniatkan untuk itu. Saya ingin dipuji, maka saya beramal soleh. Saya ingin dimuliakan, maka saya beramal soleh. Saya akan jangan. Beramallah karena Allah, untuk Allah, ikhlas karena diperintahkan oleh Allah, ikhlas dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di akhirat Allah akan berikan pahalanya. Di dunia apa yang Allah janjikan akan Allah beri. 4 perkara tadi. Az-zaka, kemudian al-rifa'ah, kemudian az-din, yang mantapnya agama, dan at-tamkin, diberi kekuasaan. La yastakhlifannahum fil ardh. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia, akan menjadi khalifah-khalifah di muka bumi. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, "Faman 'amila minhum 'amal al-akhirah lid-dunya." Barang siapa yang beramal di antara mereka amalan akhirat tapi untuk dunia. Amalan akhirat itu adalah ibadah, amalan saleh, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Amalan-amalan ibadah. Barang siapa yang mengamalkan amalan ibadah tapi untuk dunia, maka tidak akan mendapatkan di akhirat bagian apapun. Laisa lahu fil akhirati illa an-nar. Tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Maka ketahuilah, qul inna a'udzubillah wa muslimin yang saya hormati,
Annal amal li ghairillahi aqsam. Bahwa yang namanya amal tidak karena Allah itu ada bertingkat-tingkat. Tidak sama derajatnya, tapi berbeda-beda. Semuanya tidak karena Allah, tetapi ada bermacam-macam, ada aqsam. Fataratan yakunu riya'an mahdhan. Ada amalan yang dikerjakan secara riya murni. Betul-betul bukan karena Allah 100%. La yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin. Tidak ada niat lain selain ingin dilihat oleh makhluk. Li gharadin dunyawiyyin, hanya karena tujuan-tujuan dunia. Ini seperti keadaannya orang-orang munafik. Keadaan orang-orang munafik dalam salat mereka, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka hanya riya, ingin dilihat oleh manusia dan tidak mau ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ini mereka munafikin yang betul-betul amalannya 100% bukan karena Allah. Riya'un mahub, riya murni. Betul-betul tidak karena Allah, betul-betul tidak karena mengikuti sunnah Rasul. Karena memang hatinya kafir, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman. Kamu katanya tidak beriman, kok sholat? Ya pura-pura saja, kamu diam, jangan ikut. Saya cuma pura-pura aja sholat. Baru pura-pura sholat zuhur, tiba-tiba azan lagi sholat asar. Aduh, azan lagi. Terpaksa dia harus jalan sholat lagi. Supaya nggak ketahuan kalau dia munafik. Berangkat lagi dia sholat lagi. Kusala, malas, datang paling akhir, pulang paling dulu, sholat dalam keadaan tidak ikhlas karena Allah, tidak tahu apa yang dibaca. Ini berarti dalam keadaan riya murni. Sebagaimana pula disebutkan dalam ayat lain, dalam surat yaitu wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dalam surat al-ma'un disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah mereka itu, orang-orang yang salat itu, yang salatnya dalam keadaan sahun. Dikatakan dengan ancaman wail terhadap orang yang salat. Kenapa? Karena salatnya salat munafikin, yaitu dalam keadaan kusala yura'unan nas. Maka kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, walaupun dia salat tapi tetap wail. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yang mereka salatnya dalam keadaan lalai. Alladzina hum yura'un, yang mereka riya dalam salatnya. Lihat, dua ayat ini menyebutkan dua perkara yang sama, bahwa salat dikerjakan oleh munafikin dalam keadaan riya. Yang pertama disebut yura'un, yang kedua juga yura'un. Wa kadzalika wasafa Allahu al-kuffar. Demikian pula Allah gambarkan orang-orang kafir. Kalau tadi munafik, kafirnya kafir yang berpura-pura Islam. Demikian pula orang-orang kafir yang betul-betul kafir terang-terangan, ketika berperang Allah sebutkan sebagai riya. Allah sebutkan dalam ayatnya, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna 'an sabilillah. Janganlah kalian, wahai kaum muslimin, seperti mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan bataran wa ria'an nas. Bataran adalah sombong, ria'an nas adalah riya, ingin dilihat oleh manusia. Ketika berangkat pasukan tadi, pasukan kufar dengan sombong dan dengan bangga diri ingin dilihat, berjalan dengan gagah, ditegakkan dadanya.
diangkat kepalanya, mendongak dengan membawa senjata-senjata yang canggih. Dilihat orang, wah, pasukan tempur yang hebat. Ketika berperang, Allah yang tahu bagaimana keadaan asli mereka, penakut, pengecut, kecekut, semuanya. Tapi dalam hatinya, saya harus uang pelajar. Untuk apa? Untuk diuji kembali. Pasukan telah datang dari medan tempur, disambut oleh masyarakat. Ini keadaan orang kafir, keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, keadaan orang musyrikin. Maka diingatkan oleh Allah terhadap kaum muslimin, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Jangan kalian seperti mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan riya, ingin dipuji. Wa yasudduna 'an sabilillah, dan menentang jalan Allah. Wa hadha riya'ul mahd la yakadu yasur. Riya yang murni seperti ini hampir-hampir tidak muncul di dalam atau di hati-hati kaum muslimin kalau dia masih punya iman. Hampir-hampir tidak muncul, khususnya dalam sholat, dalam puasa. Sholatnya mereka, puasanya mereka biasanya dalam keadaan punya niat asli karena Allah. Karena diperintahkan oleh Allah sholat, ya saya sholat. Karena diperintahkan oleh Allah puasa, ya saya puasa. Tapi biasanya tengah-tengahnya atau akhirnya atau sekian persennya ada riya, digoda oleh syaitan untuk riya. Tapi kalau min aslihi, dari aslinya dia memang sholat hanya karena manusia, puasa hanya karena manusia, ini tidak terjadi kecuali pada munafikin. Hampir-hampir tidak terjadi kecuali pada munafikin. Mungkin terjadi tapi sedikit sekali. Hadis bur ke sedekah bisa jadi muncul pada sedekah. Betul-betul ketika dia berikan, ini saya kasih. Betul-betul murni karena selain Allah. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau pada salat, pada puasa, biasanya aslinya dia untuk Allah ada, karena dia tahu itu kewajiban. Tetapi sedekah seringkali atau terjadi kadang-kadang kaum muslimin memberikannya murni dia, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Demikian pula haji untuk berbangga diri. Ini Rasul yang mengatakan, padahal Rasul tidak melihat bagaimana sekarang. Kalau orang sudah pulang haji, Pak Haji dan Bu Haji, marah dia kalau dipanggilnya bukan Pak Haji. Saya mengeluarkan sekian puluh juta untuk haji, kamu yang mengatakan saya haji. La haula wala quwwata illa billah. Ria. Ternyata dia ini disebut sebagai al-hajj. Ya kalau tidak Allah, pada haji, pada sedekah kadang terjadi, tapi pada salat, pada puasa jarang sekali terjadi. Dan lain-lainnya dari amalan-amalan yang zahir yang manfaatnya kembali pada orang lain biasanya harus digoda dengan riya, karena ikhlas di sana susah. Wa hadzal amal la yashukku muslimun annahu hadir. Dan amal yang diiringi riya tidak dilakukan lagi oleh seorang muslim pun bahwa amalan itu gugur, hadir. Wa anna sahibahu yastahiqqul maut, dan pelakunya berhak terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wal uqubah, dan terancam balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak hanya menggugurkan amalannya, tapi juga mengancam orang itu akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis pertama, riya murni. Wa qaratan yakunu al-amal lillah wa yusharikuhu riya. Kadang-kadang amalannya karena Allah, tetapi kemudian dikotori oleh riya. Fa in tarakahu min aslihi fan nusus sahihah tadullu ala butlan. Kalau dari asasnya sudah riya, maka dalam nas-nas yang sahih, dalam dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwa amalannya gugur sama sekali. Wa ubuqihi aidan, dan gugur semuanya. Tetapi kalau dalam keadaan terkotori oleh riya, masuk sedikit, maka nilainya tergantung seberapa.
dia mengotori amalannya. Tapi kalau min azmi, muttafaq alaih indal ulama, para ulama sepakat, kalau dari asalnya sudah karena manusia, dari asalnya sudah karena dunia, maka tidak mendapatkan nilai apapun, bahkan terancam dosa. Tetapi kalau dia niatnya karena Allah, tiba-tiba muncul ria di tengah-tengah, atau muncul ria sesaat dari sekian rakaat dia sholat, sesaat dia muncul ria, kemudian dia tepis kembali, maka Allah lah yang akan menghisabnya, Allah lah yang menghitungnya bagaimana nilai sholat kita. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan menjadikan puasa kita, salat malam kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat dan mendapatkan nilai di sisinya dengan sempurna. Karena sungguhnya sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama yang kita baca kemarin, yang paling susah adalah memperbaiki niat. Banyak orang yang di awalnya niat karena Allah, tapi ternyata rusak di tengah jalan. Maka kalau kita azamullah, di samping usaha untuk memperbaiki niat agar terus ikhlas, terus karena Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'al kulla a'malina khalisatan liwajhihi, agar amalan-amalan kita seluruhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.